tadi Madia bilang, Pak Bom, orang Kristen kok berdoanya di gereja gimana? Saya udah kasih tunjuk ayat semua. Terus dia tanya, Yesus mengajar di mana? Ada mengajar di Bait Allah, kata saya mau kasih tunjuk, tapi saya bilang sudah kan saya sudah jawab giliran saya sekarang saya tanya kamu. Tunjukkan sama saya di Al-Quran. Kalau Al-Quran itu saya percaya itu kitab suci kalian. Betul nggak Ibnu? 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 Iya betul Pak Bam. Al-Quran itu saya tetap betul Pak. Al-Quran itu kan kitab Allah, betul nggak? Ya kan? Iya, kitabnya Kalau orang hadis muslim itu Pak. Betul. Ya, iya kita kitab Allah, iya. Itu saya tahu itu firman Allah. Cuma saya tanyanya begini. Kalau hadis itu perkataan apa? Perkataan Allah atau perkataan manusia? Jadi gini Pak Bam. Hadis itu ya, ini kalau nggak salah ya. Hadis itu adalah Halo? Perkataan Allah. Perkataan Allah juga. Bukan, hadis ini gini Pak Bam. Enggak gitu Bam. Hadis itu ada yang nyebutnya gitu adanya hadis qudsi Pak. Kalau hadis qudsi itu tingkatannya hampir seperti Al-Quran, menjadi dimasukkan kepada firman Allah gitu loh Pak. Kalau hadis qudsi ya, itu hadis qudsi. Makanya itu perkataan mungkin siapa? Bapak kalau tahu nggak usah, itu kitab hadis. Saya nggak perlu ini. Itu pertanyaan saya cuma dua saja. Perkataan Allah itu yang mana? Di Al-Quran atau hadis? Iya di Al-Quran. Cuman gini Pak Bom. Adik saya juga Muslim. Saya nggak pernah permasalahan Kristen Islam pernah ya. Ibnu kan tahu Pak Bom. Cuma saya mau tanya komitmen saja. Hadis itu kitab Allah atau kesaksian para nabi? Kesaksian para sahabat Nabi. Hadis itu berarti kesaksian para sahabat Nabi Pak Bom. Ya itu ditulis. Dan Al-Quran juga sama. Setelah Nabi mati berapa tahun? Sahabatnya tuh tahun berapa ditulis? Setelah Nabi atau ditulis sama-sama dengan Nabi atau berapa tahun? Kalau hadis 250 tahun Pak, kurang lebih. Enggak usah Pak Lobo. Enggak, kalau itu saya enggak tahu, saya enggak hafal saya. Pak Lobo enggak usah jawab Pak Lobo, saya tanya dulu. Saya kan orang bodoh Pak Lobo, saya mau tanya dulu. Biarin aja, Abang kan sudah tahu Pak Bom tuh. Ibnu, saya mau tanya Ibnu. Ya. Kira-kira hadis itu ditulis dengan Nabi Muhammad berapa jarak? Ya jaraknya nggak sampai setauku nggak sampai 50 tahun Pak. Ya paling kisaran berapa tahun lah gitu. 50 mungkin lah paling. Oh berarti sahabatnya Nabi Muhammad masih hidup ya? Tapi mereka menulis kitab hadis ya? Ya ada beberapa yang masih hidup Pak. Kayak Ibnu Abbas kan, Ibnu Abbas kan kalau nggak salah salah satu anak angkatnya kalau nggak salah. Baik, saya tidak tahu Ibnu jadi saya percaya saja, tapi saya tahu saya itu hadis itu ditulis 200 tahun lebih. Jadi ada 5 generasi. Ya, itu yang saya bingung, 5 generasi. Ya, nanti saya coba tanyakan sama Pak Lidara, Pak Scott. Pak Lobo, kira-kira setuju nggak? Rekam ya? Rekam ya? Nah. Dia bilang 50 tahun ya hadis ditulis ya. Udah, nggak apa-apa itu imanmu. Ya, saya nggak protes, itu imannya Ibnu. Pertanyaan saya, Ibnu, ada nggak di Al-Quran itu bahwa nabimu sholat? Ada nggak? Ini pertanyaan sangat lucu, Bom. Menurut saya, Bom. Ini pertanyaan sangat lucu menurut saya gitu loh. Gitu, Pak Bom menanyakan, nih mohon maaf ya Bom ya. Pak Bom menanyakan nabi saya sholat atau tidak, ya kan? Lo orang ibaratnya sholat adalah suatu sebentar. Enggak, makanya karena begini, kau punya teman-teman tadi kasih tahu sama saya, di mana Yesus mengajarkan di Bait Allah, masuk di Bait Allah mengajarkan dan menyanyi dan lompat-lompat. Makanya saya tanyakan balik, saya udah jawab tadi per Alkitab, per detail. Saya balik tanya sama Madia, di mana Nabi Muhammad sholat di dalam Al-Quran? Silakan tunjuk. Ibnu mungkin tahu, saya tahu. Ayatnya ya. Ini kalau ayat perintah sholatnya memang ada, Bang. Ayat perintah sholatnya ada. Cuma kalau apa namanya Nabi Muhammad sholat loh, orang yang memerintahkan sholat juga Nabi dan memang itu ritual. Saya bilang Bang ya, sholat adalah ritual umat Islam yang dicontohkan ketika Nabi masih hidup
Dan sampai sekarang Pak, ya bentuknya seperti itu. Nah, Nabi Muhammad kalau ketika di begitu, Madinah juga membangun iya, masjid kalau juga saya ada. tahu, kalau Ibnu berarti memahami, saya udah paham. Berarti tolong nanti kasih tahu sama Madia, orang-orang botol ya. Madia itu kan botol. Sudah bodoh, terus sekolah baik-baik. Kayaknya dia nggak sekolah baik-baik orang itu ya. Nah, makanya dia itu... Sebentar. Pak Ibnu, kalau perintah sholat di Quran ada berapa rakaat, Pak? Ya jadi gini loh Pak, Mbak Bu Obre. Jadi gini loh, Obre. Enggak jawab Saya aja, perintah bukan- sholat di Quran ada berapa rakaat? Ya ada sesuai sekarang 5, yang wajib 5, Bu. Aduh. Itu 5 waktu, Kenapa Pak dihabis? Ibnu. 5 Ya waktu. itu 5 waktu. Ya, Aduh. di Al-Quran ada enggak? Itu yang ditanya Ibu Abre. Terus Di tata Al-Quran cara. ada nggak Jadi tertulis gini, 5 oke, waktu? jadi gini, Lima Fadila. waktu gitu. Jadi gini nih Fadilah. Saya ulangi ya, Bu ya. Al-Qur'an itu Enggak, kitab yang saya suci, tanya ya kan? di Quran itu perintahnya sholat berapa waktu? Ada ya 5 waktu, Bu. Ini dulu, Bu. Jadi gini saya Mana saya buktinya? tangan dulu ya. Mana Iya, saya tangan dulu. datanya? Saya minta datanya. Iya, sebentar dulu. Itu pertanyaan sangat gampang, Bu Abre. Tolong saya dikasih waktu dulu gitu kan. Bu Abre, kalau kan ada Google, sekarang ada banyak Google tuh. Ya kan? Klik aja perintah 5 sholat 5 waktu menurut Al-Qur'an. Itu ada semua, ada dalilnya. Cuman kemudian tidak latar kamu sholat jam sekian dikatakan zuhur, kamu sholat dikatakan ya tidak seperti itu, latar seperti itu tidak ada gitu loh. Cuman kan gini loh Bu Berarti Abre. berapa waktu? Berarti Ya, berapa waktu yang total? wajib 5, Buktinya Bu. mana? Yang wajib 5. Itu di Quran, mana Bu buktinya? Abre, Bu Abre, enggak, kalau saya menerangkan di sini ya sangat lama, apalagi saya bukan orang dari sarjana Loh, kasih Islam. aja Qurannya. Enggak, kalau Bu Abre enggak Kasih sebentar. aja data Qurannya di mana, dibuka, ditampilkan di Ayo, screen gitu loh, Al-Qurannya biar berapa? jelas gitu loh, Pak. Gak usah muter. Bu, Berapa? iya, sekarang gini aja ngomong. Enggak gini, enggak, saya kan lagi di handphone. Enggak segitu gini aja loh. Nah, Kalau muter Anda mau- lagi kan. Ya udah, oke, udah, nggak usah. Udah, selesai, udah. Ibnu, Pak Bobom belum mengerti apa artinya maksudnya matahari tergelincir ini. Matahari tergelincir. Enggak, jadi gini loh Pak Bom. Jadi gini loh. Saya kalau boleh jawab ya. Al-Qur'an itu lebih ke arah apa namanya? Urusan yang apa ya? Makro lah, lebih makro, tidak mendetail. Kalau mendetailnya itu makanya kemudian Tuhan mengutus para nabi, Pak. Ya kan? Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, itu mendetail urusan-urusan lebih Tapi iman mendetail, utama Pak. Quran Gitu. dong. Tapi iman utama Quran dong, bukan hadis dong. Yang utama itu kan Quran, bukan hadis, Pak. Saya boleh Enggak. bilang enggak, kalau Nggak kalau usah saya nggak muter. boleh Jadi bilang, kan saya keluar. Enggak usah muter. Ini bukan Iman utama itu kan Quran, Pak. Gimana sih? Banyak loh orang Islam juga yang menolak hadis-hadis yang tidak sesuai dengan mereka. Berarti kan iman utama Quran. Gitu loh Pak Ibnu. Gak usah muter. Pak Bu, Itu tanggal saya lanjut Anda, Pak. 21 ya? Enggak, kalau nggak lanjut saya turun aja. Melodik. Ibnu bagaimana Ibnu? Tetap saya jelaskan ya. Iman utamanya Pak Bom, iman utamanya itu Quran. Karena apa? Karena dari penjelasan Muslim sendiri juga banyak yang menolak hadis. Itu loh inti imannya. Gitu Pak Ibnu, nggak usah muter-muter lah. Lagian juga mau menerima hadis apa Yang enggak itu agama Islam haknya siapa kok. Bu Abre? Yang agama Islam siapa Bu Abre saya? Lagian juga itu haknya kok mau terima apa enggak mengenai hadis. Iya tadi kan, Pak yang Ibnu agama sendiri Islam yang kan bilang. saya, enggak, yang agama Islam kan saya. Makanya saya nggak Iya, boleh jawab, saya masalah- diem kan. Quran kan? Enggak, Tapi yang iman masalahnya utama Quran begini. dong. Masalahnya begini, Pak Ibnu. Yang masuk di sini kan macam-macam. Ada yang masuk si A. Begitu kita kasih Al-Quran, oh lihat hadis. Terus masuk yang satu, dikasih Quran, oh lihat tafsir dulu. Pakai hadis nggak mau? Enggak mau. Saya pakai tafsir. Itu loh. Terus masuk lagi si C, dikasih ayat Al-Quran. Oh enggak, harus hadis. Karena Quran sesuai hadis sesuai Quran. Jadi kita sendiri bingung harus jawabnya gimana, karena kalian muter semua gitu loh, Ibnu. Iya, Ada saya yang boleh jawab nolak, tadi, Pak Fardhan. ada yang ditafsir lagi. Gitu. Alida, Ya. saya mau tanya, Ibnu tadi bilang hadis ditulis 50 tahun jaraknya dengan Nabi Muhammad. 200 tahun, Pak.
Oh, berarti sudah 5 generasi ya, Aku 5 bilang- sampai 6 ya. Ya. Kalau aku bilang Ada sejarahnya. Oh, Ada Ibnu. saya sejarahnya. Itu Ibnu. Nggak, ini- Bagaimana Ibnu pertanggungjawaban? Iya, saya boleh jawab enggak gitu loh. Saya kan dari tadi karena menunggu biar diem dulu gitu. Saya sampai sekarang, saya punya nenek moyang di kampung, tidak pernah ada kasih tahu saya bilang, kita punya keturunan yang 6 generasi namanya ini. Paling saya cuma tahu 3 generasi. Tete saya, kakek buyut saya, bapak saya, dan saya. 4 generasi aja. 6 generasinya saya nggak tahu. Opung kira-kira berapa generasi tahu? Paling 4 ya? Saya enggak, aku tulis, aku mulai dari tahun aku nomor 20 saya nomor 18. Saya Tidak, punya maksudnya silsilah Opung. dari tahun 500. Bukan tulis, bukan pusat tulis kira-kira yang diceritakan. Apa-apa aja yang dicerita. Dulu Bapak jalan ke sana ke sini, merantau ke sana. Maksudnya gitu. Cerita secara terperinci, diceritakan masalah hidupnya. Iya, jadi begini Pak Bom Bom. Yang nulis-nulis hadis itu juga nggak pernah ketemu, nggak pernah tahu nabinya. Dan banyak Boleh juga saya jawab? yang menolak hadis-hadisnya itu loh. Silakan Meno. Makanya kan tulis telah menceritakan kepada kami, according to. Selanjutnya seperti itu. Nah, itu loh. Ya kenapa Boleh saya itu? jawab? Ya, imani aja. Udah capek lah, imani aja. Udah capek aku. Jangan pauto banget bilang ini. Enggak boleh Silakan, saya Pak, jawab jelaskan, gitu. Pak. Enggak. Silakan. Dari tadi kayaknya kelas banget, gak apa-apa lah, santai. Jadi gini loh Bu Obre, saya pikir memang ada sekelompok muslim yang tidak mempercayai hadis, itu namanya ingkarus sunnah. Dia ingkar terhadap sunnah. Ya kan? Kalau saya logikanya di mana? Orang Muhammad diturunkan kepada Al-Qur'an, kepada Nabi Muhammad, kok dia kemudian tidak mempercayai Nabi Muhammad? Bagi saya kan aneh. Makanya itu tidak menjadi mayoritas muslim, orang-orang yang ingkar terhadap sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda emang benar-benar berani gitu kan untuk bagaimana saya mengecek Islam, ya panggil dong ahli-ahli tafsir hadis, ahli Al-Qur'an, ahli sarjana Islam. Mohon maaf, jangan orang-orang yang saya katakan ini kan, mohon maaf ya, ini kan model-model debat jalanan. Ini kalau mohon maaf ya, saya Ini kan terbuka untuk umum, Pak. Tinggal masuk aja ke sini alih-alih hadis. Masalahnya itu sebentar, saya mau jawab sebentar. Saya mau jawab dulu. Masalahnya juga ahli-ahli hadis dikumpulin 5, yang ahli yang paling profesor 5-5-nya beda pasti. Enggak, ini saya jawab boleh ya Pak dulu. Ya, maksudnya gini loh Pak, dalam artian ya Anda tadi bilang Muslim A ini B, ya saya pikir Anda kalau mau gitu kan, ya misalkan ke Departemen Agama, ya kan, Pak saya mau diskusi Pak, ya kan, begini-begini, panggil Pak ahli hadis, ahli apa semua, pokoknya Islam ini agama yang salah Pak, itu kan begitu. Nggak perlu. Ada kepentingan sampai ke sana. Iya. Kita nggak punya kepentingan. Enggak, saya ini kurang gentle, kalau bagi saya kurang gentle gitu loh Pak, ya kan? Bukan. Jadi kalau begitu kurang Kita gentle namanya, gitu kan? Kita menanyakan kepada setiap muslim yang masuk ke channel ini, apakah mereka memahami tentang hadis, tentang Quran, tentang tafsir. Nah, dari semua yang masuk ke channel ini berbeda-beda memberikan pendapat. Jadi standarisasinya itu sebenarnya apa? Ada yang tadi Pak Rey bilang, kita tanya Al-Quran, dia jawabnya dari hadis. Ada yang kita kejar di hadis, dia jawabnya dari tafsir. Ada yang sudah ditafsir, dia tafsir lagi. Jadi pegangannya itu yang mana gitu loh. Kalau perkara kita disuruh protes suruh protes ke Menteri Agama, ya kita nggak punya wewenang ke sana, karena itu kan bukan agama kita. Ya silakan. Enggak besok-besok ya. Pak, kalau mau beneran begitu biar datanya valid, tanya aja backgroundnya dulu. Ya kayak Ibnu jujur backgroundnya bukan dari sarjana Islam ataupun kemudian praktisi ataupun kemudian orang yang sangat bertahun-tahun maksudnya adalah background itu. Saya bukan itu. Saya memang cuma karyawan swasta. Cuman saya memang memiliki kecenderungan untuk sukalah hal-hal yang berbau begitu, saya suka. Kalian suka aja gitu, Pak.
Itu. Jadi emang Iya. ya ada emang Ya, ada Pak emang kelompok Ibnu. yang mengingkari sunnah ada. Cuman kan sebentar Pak. sedikit lagi Pak. Cuma tadi kan lucu Pak. Pak. Bu Abre enggak sebentar sedikit lagi Pak. Tadi kan Bu Abre bilang itu kan cuma Al-Qur'an loh. Kata siapa gitu kan? Ini kan agama saya. Agama saya bukan cuma Al-Qur'an, ada hadis juga. Lah kalau cuma Al-Qur'an berarti nggak ada sholat sama sekali dong. Orang yang mengajari sholat cara geraknya pun Nabi Muhammad kan gitu Pak. Berarti kalau kita fokus kepada Al-Qur'an ya kita nggak perlu sholat Pak. Ya kan sholat caranya gimana? Sujud bungkuk ya, saya selebihnya ataupun detailnya gitu, bacanya apa aja kan tidak ada yang ngajarin Pak. Itu loh Pak. Iya, jadi gini Pak Ibnu, kalau bicara soal sholat itu jauh sebelum Islam ada itu, Kristen Koptik itu sudah cara mereka berdoa itu seperti itu, bersujud, ya kan, membungkuk dan lain sebagainya. Kemudian azannya juga mereka sudah ada lebih dulu. Seperti orang Israel kan azannya dia juga sudah ada lebih dulu, begitu loh. Jadi apa yang baru, tidak ada yang baru sebenarnya di kolong langit ini. Semua tinggal siapa meniru siapa gitu loh. Ya kan? Azan Israel kan sudah ada, Shema Israel itu dengan azannya dia itu kan luar biasa kalau kita dengar itu. Kemudian azannya Koptik juga kan luar biasa. Nah, waktu Islam datang juga ada azannya juga. Ada cara berdoa membungkuk juga, bersujud juga. Nah, itu di Koptik sudah ratusan tahun sebelum Islam ada sudah dilaksanakan itu, Mas Ibnu. Itu Oke. yang Sedikit ya, Pak David. ditanggapi. Silakan. Kalau menurut saya, Ya, sedikit Pak. Ya, silakan. maaf nih. Ini maaf barusan yang mengatakan tentang adzan itu, tentang tata cara itu. Itu kan memang sejarahnya kalau memang kayak gitu, ya nggak apa-apa juga. Ini kan versinya umat Islam, kan gitu. Kalau semuanya Maka saya detail, iya. Gini Mas, kita kan Loh, berdiskusi. Masa Kan- gitu. Bang David barusan kan ngomong adanya orang apa itu, orang di Koptik itu Israel, orang Israel sudah ada adzan dari ribuan tahun yang lalu, sudah ada. Nah, makanya di dalam Islam itu ada adzan versinya Islam kayak gini, sholatnya kayak gini, meskipun meskipun ada sedikit kemiripan dengan agama-agama terdahulu, di Islam juga akan ceritanya kayak gitu juga, nyentil-nyentil agama-agama sebelumnya, ngaku-ngaku juga agama Kan sebelumnya. saya tidak, artinya gini Mas, saya tidak melarang siapapun melakukan itu. Cuman saya Boleh mengatakan, saya sedikit menambahkan? sebelum Islam ada pun adzan itu sudah ada. Tapi organ tunggalnya berbeda, nggak ada, tapi cuman berbeda bahasanya aja, begitu loh. Iya kan Boleh memang sedikit Pak David? Islam itu Ya kan silakan Mas versinya Ibnu, silakan Mas Ibnu. Islam itu kan Ya, sedikit versinya ya, kan sedikit yang sebentar ya. Rasulnya itu kan Sebentar, Muhammad. Mas Ibnu dulu satu-satu dulu, Mas Ibnu. Santai aja. Ya. Mas Ibnu silakan. mati Ya, aja. sedikit ya. Sedikit ya teman-teman. Jadi gitu loh Pak David dan Gak teman-teman. apa-apa. Inilah Ya. kemudian yang saya mohon maaf Pak David ya. Saya sedih malah mempertanyakan Gak Pak apa-apa, David. santai Saya aja, pikir, santai. Kita kan kalau saya melihat kekristenan kan begini Pak. Ada perjanjian baru, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian Ya. baru kalau saya lihat di Wikipedia yang disebut Injil adalah Injil Yohanes, Lukas, Matius, Markus, ya kan? Ya, Saya udah coba oke. baca Injil Yohanes, Pak. Enggak Injil semua Sebentar, dari Pak. Matius sama Biar Wahyu. dulu. Matius sampai Iya. Wahyu. Sebentar Pak Lidera, sebentar. Bukan Pak, kalau Kita dengar berdasarkan dulu, Pak. Wikipedia, kalau kita dibaca di Wikipedia, Oh, stop dah Wikipedia. Wikipedia sebentar. itu bukan orang Kristen yang bikin. Enggak, Stop. itu bukan Wikipedia, bukan aturannya, Sebentar. bukan ininya. Kita nggak pernah pakai Wikipedia. Jangan pakai Begini Wikipedia. Ibnu, nggak sebentar Ibnu, kalau kamu mau menyelidiki, kamu menyelidiki langsung ke sumbernya. Kalau kekristenan sumbernya di Israel. Ya di Israel, kamu datang di sana. Jangan pakai Wikipedia. Oke. Pak Lidara, Iya, sebentar. biarin dia ngomong Sebentar. dulu. Ya biar dia ngomong dulu, Pak. Biar dia Ya, ngomong oke, jadi dulu. gini. Ya, sedikit Pak Lidera, sedikit Pak. Tenang Pak, tenang. Kita diskusi Iya, santai iya. Pak, diskusi santai. Santuy. Jadi gini, Tapi Santuy. tegas. Ini saya kan baru cuma kan saya gini Pak Lidera. Sini kan saya pertama baru Wikipedia. Cuma kan saya sudah membaca langsung Ya. Injil Yohanesnya, ya kan? Dari Ya. yang saya baca di Wikipedia, 50% dari perjanjian baru adalah sebentar, adalah Injil. Sebentar. Sebentar. Saya cuma satu. Diselesaikan dulu Dua detik itu. saja. Dua detik.
2 detik. Ayo masuk 2 ke detik. rumah Bom. Ayo kasih masuk ke rumah Mama ayo. Sekarang saya tantang Aditya dengan Ibnu, tolong ketik di Wikipedia, nubuatan dalam Alkitab dan pengenapan di Alkitab, saya tantang dengan otak saya dalam sini. Kalian cari Wikipedia. Saya tantang. Nubuat itu ramalan Mama ya. Pak Tom, kepalamu. Buat aja kalau nggak tahu. Saya tantang Wikipedia, yang Google kalian bikin, saya tantang dengan otak saya. Di sini ada 372 nubuatan, 1000 lebih pengenapan. Ayo, saya tantang. Bohong itu. Saya nggak perlu tantang kalian. Iya, oke. Gini, Boleh Pak. saya bolanya Ya, dulu Bom. lanjutin yang sholat dulu Kak Bom. Saya pengen dengar versinya Ibnu. Coba. Sebentar, Pak. Maksudnya tadi Iya, gimana? Ibnu begini, kalian tanya Iya, sholat. jadi gini loh ya, Enggak, teman-teman. nanti dulu Aditya, nanti dulu. Ibnu dulu. Jangan Satu. nanti dulu. Masalah Bentar, sholat bentar. ini tadi. Wikipedia kenapa? Kita bertanya masalah sholat Ya, jadi- orang Kristen Koptik. Yo. Ya, sebentar ya. Oke, jadi gini loh Pak. Pak, teman-teman semua ya, saya pikir. Ini kita kan sebagai namanya orang diskusi kan ya kan. Jadi Perjanjian Baru itu 50% adalah Injil. Yang lainnya saya nggak tahu lah apa itu surat penyurat saya saya kurang paham. Cuma kan jadi saya Hubungannya fokusnya ke dengan Injil, Pak. Sholat Syria, sholat Koptik. Sebentar dulu, apa? sebentar dulu. Iya, sebentar dulu Kelamaan, Bu. Sebentar ya kan. Ada Injil Yohanes, Injil Markus, Lukas dan Matius. Injil Yohanes, Pak, saya sudah baca itu cuma 20 lembar atau sekitar 40 halaman. Itu yang pertama. Jadi saya pikir dasarnya kalau kita bandingkan dengan Al-Quran, saya pikir sangat jauh karena Al-Quran itu 300 lembar, Pak. Itu yang pertama. Jadi gini, Pak, Ibnu, mengenai sholat sekarang sebentar. kita bicara masalah Sebentar, sholat sebentar. Syria, sholat Koptik. Kok ke situ? Sebentar. Sekarang sebentar. makanya itu Sebentar, dulu Bu. intinya tadi yang ditanya Pak Lidara sama Pak King Biarkan David. sebentar. dulu Bu Ya, saya teruskan dulu. Bu Fadilah, biarkan dulu. Kelamaan, lebar kemana-mana. Kelamaan, Ini ente ini selalu sebentar. Ini kan gitu, dijelaskan ente dulu. Sedikit lebar lagi. kemana-mana. Kita kan 2 menit, 2 menit aja. Kok biarkan saja ngomong gitu loh. Oke. Jadi Enggak, gini loh, saya Pak udah Dila. tahu. Saya pikir- Dari Enggak, tadi saya ngomongnya udah tahu. terus. Ini saya udah tahu, nggak usah dijelasin Ibnu. Saya belum selesai. Oke, Bu Fadila. Iya, Sebentar, ente Bu Fadila. kelamaan. Saya belum tahu, Iya, saya akan belum tahu, jelasin. biar Cepat. sama-sama tahu Nggak usah lama, ini. perjanjian lama, perjanjian baru. Bukan itu intinya. Iya, sebentar. Intinya Iya, yang ditanyakan itu ya, Pak kayak- Lidara kayak- sama Pak King Ya, David. diam dulu, Masalah diam dulu sholat, dong. wes. Diam dulu. Ya, oke. Ente kelamaan. Jadi gini loh, Bu. Enggak. Ya kan saya belum ngomong kelamaan. Ngomong dari tadi Oke. belum ngomong. Biarkan Kalau dulu. Iya, nggak jadi gini, soalnya Fadila. yang Tenang, Bu Fadila tenang. Bu Fadila tenang, Bu Fadila tenang, tenang. Ya, tenang dulu, tenang. Kita nunggu. Ya, oke, saya mulai ya. Jadi gini, Bu Fadila, mengenai sholat, Bu. Makanya saya kan memandang begini, Bu, bahwa umat Kristen di Indonesia, saya pikir saya melihatnya lebih pintar, Bu, dari orang Kristen di luar di Israelnya. Saya pikir gitu, bukan apa? Karena kalau emang Yesus adalah seorang Yahudi, dia akan selalu mengikuti ritual-ritual Yahudi, gitu loh, Bu. Makanya saya bingung. Bodoh. Jadi Kristen ini Bodoh agama yang kau. sebentar. Oh bodoh. Sebentar dulu, Pak. Oh Sebentar. bodoh. Saya tanya dulu. Sebentar dulu. Kita dengar dulu, Pak. Kau sudah berbicara sebentar dulu. Alkitab Saya urusan belum saya. selesai. Kau bodoh. Sudah. Saya belum selesai, Pak. Ngomong kayak gitu gak? Biar dia ngomong dulu, dia Tanya mau dulu. apa? Saya tanya Dia dulu. ngomong dulu. Murid Yesus itu siapa? Nah, murid Yesus itu siapa? Orang mana? Saya belum selesai, Bang. Saya belum sedikit Ah. lagi, 2 menit lagi. Jangan kau singgung bilang orang Kristen lebih pintar daripada orang Yahudi. Kau bodoh. Kamu uji coba dengan saya? Itu jangan. Iya, ini kan saya belum selesai. Enggak, kalau udah boleh. selesai baru Nggak ini, boleh Pak. framing. Dikit lah, Jangan dikit pakai lah. framing Oke. kata-kata, nggak boleh. Oke. Saya nggak ngomong itu deh. Oke, sedikit ya. Jadi gini, Pak Bom. Jadi gini, Pak Bom. Makanya saya sebagai Muslim, Pak Bom. Saya tuh Iya, bingung to the point memandang. aja. Kamu ngomongnya muter-muter, to the point aja. Apa maksudnya? No, Iya, ini kita sama ini saja dikit nanti lagi. saya bilang. Dikit lagi Nanti dipotong, sama dikit saja saya lagi. bilang. Ibnu marah nggak kalau saya bilang begini? Ibnu lebih hebat daripada orang Islam di Arab. Ibnu mau dibilang begitu? Ibnu lebih hebat Belum dari marah, Muhammad gitu. Saya belum marah, Pak. Saya belum bereaksi. Cuma saya belum bereaksi. Saya masih Nah, tenang ya gitu. udah, loh. Saya lagi coba. santai aja. Nah, santai Ya, aja oke. Saya jadi gini, Pak Bom. Kenapa saya bilang gitu, Pak? Karena saya agak bingung memandang umat Kristen ini. Karena apa?
ketika dia itu membacanya perjanjian baru dan perjanjian lama dan perjanjian baru, harusnya mengikuti ritual-ritual Yahudi. Karena apa? Yesus sendiri adalah seorang Yahudi yang taat gitu loh. Tapi kenapa kemudian ritualnya maksud kamu apa? Yang ritualnya maksud apa? Pak Bom, biar ini urusan saya. Yang ritualnya apa? Ritualnya apa? Apa ritualnya? Coba kamu jelaskan. Apa? Ya sana. Ya, ritualnya apa? Ritual Ya. nggak ada yang menyamakan dengan Yahudi, Pak. Semua sama 100%, 100% mengharamkan babi dari mana? Orang Yahudi itu makan babi. Cuman Abraham saja waktu itu dikatakan jangan makan babi karena babi itu persembahan. Apalagi diharamkan itu bukan diharamkan tidak boleh makan. Tapi itu kamu tahu begini. Sekarang saya jelaskan ya Ibno. Itu haram itu di dalam kata aslinya bukan haram. Ya, tapi jangan kamu makan babi itu. Ya, bukan haram. Jangan kamu samain. Enggak, saya tahu tujuan kamu, Ibno. Ya, begini, jangan kamu sebentar, dengar dulu saya ngomong. Jangan kamu samain haram halal kamu, haram halal Al-Qur'anmu dengan haram halal di Alkitab. Lain haram halalnya. Ya, jadi di sini. Nah, tadi kamu bilang haram halal itu ritual segala macam. Sekarang fokus ke sholat. Sampai kemana-mana. Sedikit Ayo. Apa? Lagi ya, oke. Jadi gini Pak Dara. Jadi gini Pak Dara. Iya. Jadi gini loh Pak Dara. Sebentar. Kalau Apa? Pak Dara kitab jadi gini Pak Dara ya. Kalau yang paling suci menurut Pak Dara adalah perjanjian lama dan perjanjian baru, apa lagi Yesus adalah seorang Yahudi yang taat. Iya, berarti betul. Kristen yang sekarang harusnya sebentar. Kristen Harusnya yang saya lihat di Indonesia nggak harusnya saya lihat mirip-mirip dengan Yahudi di Israel, harusnya seperti itu. Karena yang saya lihat mirip-mirip Kristen yang sekarang jauh sekali dari apa yang kamu kamu kayaknya kamu lebih tahu daripada Kristen. Yang berbeda apa? Coba tunjukin. Yang menurut kamu otak kamu berbeda apa? Coba Ibno. Saya mau tahu. Apa yang kamu mau berbedain? Bilang orangnya Ibno. Enggak, apa yang mau dibedain? Gini loh, teman-teman. Ini iya Bu Fadila. Ini yang masih ada si talang air kan? Jadi gini, ya jangan mereka ini kan mau gini loh Bu Fadila, teman-teman. Ini mereka ibaratnya kita ini gadis yang cantik. Sekarang mereka mau deketin kita, mau supaya bersatu dengan kita, tapi kita tendang terus. Mereka berusaha untuk mendekati terus dan untuk bersatu terus. Kita nggak mau. Karena apa? Mereka berusaha menyatukan. Jadi apapun akan mereka ambil nanti dari ritual, dari kata, dari terjemahan, dari apa-apa. Supaya apa? Supaya mereka diakui sama kita gitu loh. Kekristenan tidak pernah mengakui. Ya, begini, intinya begini. Iya, jadi gini. Dari Yahudi mereka bilang, oh Yahudi mengakui tauhid dan Islam segala macam, tetapi mereka memusuhi Yahudi. Artinya munafik. Sekarang masalah sholat saya mau jelaskan sebentar ya. Sholat itu semua Aditya, talang air. Ustaz awalnya mau jelaskan. Ya kafir nggak usah dijelaskan. Setan nggak usah ngomong, setan nggak usah ngomong di sini, setan jangan ngomong sini. Setan jangan ngomong, ya setan gitu loh. Ngapain pula kau jelaskan di sholat? Iya setan. Itu lagi cerita sholat setan. Ngapain Anda menjelaskan sholat ente? Gini. Anda menjelaskan sholat gini. Enggak usah. Kenapa lu kepanasan setan? Enggak usah
kita ini channel-channel Kristen, Koptik itu Kristen, kenapa nggak mau? Lalu kalau kebongkar semuanya. Inilah mereka. Makanya setan kalau masuk di mana bikin ribut setan. Setan kepanasan. Setan panas. Gimana itu? Ya, setan panas. Kita mau menjelaskan tidak sholat kalian, nggak ada untungnya menjelaskan sholat kalian. Aku mau menjelaskan sholatnya orang Kristen Koptik. Mana sholat? Jelaskan aja Bu. Jelaskan aja Bu. Ini jangan salah. jelaskan Bu. Kami sholat di waktu semua sesuai dengan Alkitab. Ente pasti tanya kenapa Kristen kebanyakan tidak sholat. Esensinya bukan di sholatnya. Referensinya jangan Aditya, kalian tuh baru umur Aditya, kamu piknik, saya di Kristen kalian tuh masih mau kencur. Udah, kalian tuh masih mau kencur, belajarlah sama Kristen Koptik. Kalian tuh ikut orang Kristen Koptik. Makanya ke Israel. Jangan cuma tahu di sini saja. Cuma di kampungmu. Nggak usah ke Israel, mereka suka ke Arab Saudi, Syria, Mesir, silakan. Orang kitab sendiri. Buat apa Israel? Kita punya Al-Quran. Ya udah, ente ke Arab, ke Mesir. Lihat di sana orang-orang Kristen Syria, orang-orang Kristen Koptik. Referensinya mana? Referensinya mana? Ente yang nggak punya otak. Banyak YouTube. Gini Bu Fadila. Boleh saya ngomong sebentar. Gini aja deh. Saya mau cerita. Saya mau menyampaikan nubuatan di Alkitab. Alkitab sudah menubuatkan. Jadi kita dengar aja sama-sama semua ya. Alkitab sudah menubuatkan akan ada setan dan nabi palsu. Nabi palsu itu akan membawa mimpi-mimpinya. Nabi palsu itu suka bermimpi di dalam goa. Ya, terus kemudian nabi palsu ini tinggal di padang gurun, menyembah Tuhan di dalam bilik yang terbuat dari batu dan kayu. Kemudian nabi palsu ini suka mengatakan dari seorang kepada seorang. Terus kemudian nabi palsu ini matinya diracun. Itu nubuatnya. Selesai. Mantap. دورت كتير على شيء يسعدني حاولت الاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا هايم قلبي لسه عطشان سمعت واحد بيناديني قال تعال امسك بإيدي أنا عارفك ده أنا خلقك أنا حاسس بيك وجيت عشانك يا حبيب مت بدالك على الصليب وهبتك حياة واديتك نجاة كل ذنوبك مغفورة لك وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية فتح عينيا نور طريقي غير حياتي انا اللي كنت بعيد ازاي ما كنتش شايف ربي وكنت عايش من غيره جنبي ركعت قدامه ومسكت بايده صرخت بأعلى صوت حياتي تبقى ليك اليوم تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق وهو المليك هو ده إلهي الأبدي تعالى وسلم حياتك قدامه ده هو إلهك وحاسس بحالك هيدي لك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية هترنم معايا حياتي تبقى ليك تبقى